Ternyata akan ada satu titik di mana Ratu Adil akan melupakan semuanya. Akan ada satu titik Ratu Adil akan melupakan segalanya, melupakan semuanya. Kalian tahu nggak, walaupun di zaman sekarang ini, kelihatan enak, apa-apa tersedia, cari uang enak, makan enak, fasilitas enak, ada motor, ya, ada AC, ada lain-lainnya. Ternyata akan ada satu titik di mana Ratu Adil akan melupakan semuanya. Ternyata di hadapan Ratu Adil, dunia ini sudah jahat, sudah kacau. Dunia ini sudah gelap. Manusia melupakan Sang Maha Kuasa. Manusia jauh dari Sang Maha Kuasa. Di mana dunia ini dunia yang kacau balau. Dunia ini akan dilupakan oleh Ratu Adil. Jadi akan ada satu titik di mana Ratu Adil akan melupakan segala kehidupan di dunia ini. Ratu Adil akan membuka lembaran baru. Yang lalu biarlah berlalu. Mari kita buka lembaran yang baru. Yang mati biarlah mati. Mari kita buat pengganti. Yang pergi biarlah pergi. Itulah kenapa Ratu Adil itu spesial. Karena Ratu Adil punya prinsip. Ratu Adil tidak pernah mencintai sesuatu berlebihan. Ketika segala sesuatunya hilang, mati dan pergi, Ratu Adil sudah menyadari segala sesuatunya silih berganti. Tetapi alangkah baiknya bila mana kita bisa dekat dengan Sang Maha Kuasa. Bila mana kita bisa mendapatkan hadiah dari Sang Maha Kuasa dan menjadi serupa dengan Sang Maha Kuasa, itu tandanya kita sudah menyukakan hati Sang Maha Kuasa. Kita sudah menyenangkan hati Sang Maha Kuasa. Apalah gunanya kita jadi manusia kalau jadi manusia nanti ujung-ujungnya mati. Nggak ada manusia abadi, itu nggak ada. Manusia kodratnya mati jadi tanah. Manusia itu tanah. Kalau ada manusia muksa di alam gaib, dia sudah terhitung bukan manusia lagi. Karena dia hidup di alam ruh. Dia menjadi ruh, serupa dengan ruh yang lainnya. Sama, tidak ada ruh yang abadi. Termasuk manusia-manusia yang muksa, mereka belum abadi. Hanya Tuhan Sang Maha Kuasa yang abadi. Mereka tidak abadi. Semua jiwa, semua ruh, semua makhluk gaib, mereka semua adalah angin, asap, gas. Mereka adalah zat, kumpulan dari partikel-partikel zat. Mereka bisa mati dan bisa ambiar, pudar, menyatu dengan alam lagi. Sedangkan manusia bisa mati dan menyatu dengan tanah lagi. Tidak ada yang abadi, hanya Sang Maha Kuasa yang abadi. Di mana Sang Maha Kuasa itu selalu mengganti sesuatunya. Alangkah lebih baiknya kalau kita bisa menyenangkan hati Sang Maha Kuasa. Dan Ratu Adil berusaha kok menyenangkan hati Sang Maha Kuasa. Di mana Ratu Adil itu sendiri, dia siap dengan segala perubahan. Ratu Adil selalu siap dengan segala perubahan. Siap dengan semua yang terjadi. Apapun yang terjadi, seperti apapun yang terjadi dan seperti apa perubahan yang akan terjadi, Ratu Adil siap. Kalau Ratu Adil harus melupakan semuanya, Ratu Adil lupakan. Semuanya Ratu Adil jalankan supaya Ratu Adil bisa kembali kepada Sang Maha Kuasa. Supaya Ratu Adil bisa menyatu dengan Sang Maha Kuasa. Di mana ketika kita tidak menjalankan bagian kita dengan baik, maka yang datang hanyalah murka Sang Maha Kuasa. Yang datang hanyalah amarah Sang Maha Kuasa. Itu bagianmu. Kamu saya ciptakan, saya bentuk, saya kasih nafas, saya kasih panca indera. Kau bisa menikmati dunia, kau bisa mempunyai kekuatan,
kau bisa bernafas, kau bisa melihat semuanya dariku, dari Sang Maha Kuasa gitu ya. Aku hanya perintahkanmu, ikuti garis kehidupanmu, ikuti bagianmu, jalankan bagianmu, jangan mengelak. Ketika kita mengelak terhadap bagian kita, itu sama saja kita tidak bertanggung jawab. Kita ingin lari dari tanggung jawab kita, menjalankan bagian kita. Dan Sang Maha Kuasa bisa marah, bisa murka kepadamu. Sang Maha Kuasa hanya ingin kau menjalankan bagianmu. Jalankan bagianmu. Apa yang menjadi bagianmu, jalankan. Dan apa yang menjadi bagian Sang Maha Kuasa, akan Sang Maha Kuasa jalankan. Oh, bagian Sang Maha Kuasa memberi hadiah kepada mereka yang taat. Diberi. Oh, bagian Sang Maha Kuasa memberikan hadiah bagi orang-orang yang mau menjalankan bagiannya dengan baik. Diberi kok. Sang Maha Kuasa hanya ingin jalankan bagianmu, garis hidupmu dengan baik. Jangan lari dari tanggung jawabmu akan hidupmu. Jangan lari. Ikuti saja apa yang sudah digariskan. Ikuti saja takdir yang sudah ditentukan. Itu akan membuatmu dekat dengan Sang Maha Kuasa, dan akan membuatmu kembali dengan Sang Maha Kuasa dan menjadi serupa dengan Sang Maha Kuasa. Ojo ngeyel, ojo mangkel, ojo bantah. Ikutilah semua yang sudah ditentukan. Jalankan bagianmu dan Sang Maha Kuasa akan memberikan jatah, memberikan hadiah kepadamu. Kita itu sebenarnya sebagai ciptaan Sang Maha Kuasa kita enak loh. Kita sebenarnya sebagai ciptaan Tuhan itu kita enak loh. Kita cuma jalankan bagian kita, Tuhan menjalankan bagian Tuhan kok. Kita jalankan bagian kita dengan baik. Kita memohon kepada Tuhan minta anugerah, Tuhan kabulkan loh. Kita dapat anugerah loh. Kita mohon anugerah, dikasih kok. Kita jalankan bagian kita dengan baik. Kita mengutuki orang, tiba-tiba Sang Maha Kuasa memberikan, mengabulkan. Kutukan kita jadi kenyataan kok. Kita jalankan bagian kita dengan baik. Kita mendoakan orang, doa kita dikabulkan. Terjadi kok. Karena apa? Bagian Sang Maha Kuasa menjadikan sesuatu yang tak mungkin, memberikan sesuatu yang mustahil bagi kita. Kita meminta anugerah, dikasih. Padahal bagi kita anugerah itu mustahil loh. Kita membuat anugerah. Yang bisa membuat anugerah hanya Sang Maha Kuasa. Dikasih. Sang Maha Kuasa itu sebenarnya baik dan sangat baik. Terkadang kita sendiri yang berburuk sangka. Kita sendiri seakan-akan berkata, wah kita dipermainkan oleh Sang Maha Kuasa. Wah kita dijadikan mainan Sang Maha Kuasa. Wah kita ternyata hanya dijadikan boneka-boneka Sang Maha Kuasa. Terkadang kita sendiri yang berburuk sangka kepada Sang Maha Kuasa. Padahal Sang Maha Kuasa memberikan loh, memberikan kebaikannya, menunjukkan kepeduliannya, menunjukkan kasihnya, cintanya kepada kita semua. Kita kurang apa? Kita bernafas dari Sang Maha Kuasa. Kita bisa bernafas. Kita punya organ dalam dari mana? Sang Maha Kuasa. Kita hidup dari Sang Maha Kuasa. Kita bisa melihat, mendengar. Kita bisa mencintai. Kita bisa menikmati asmara. Dari siapa? Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa itu sangat baik dan teramat baik. Terkadang kita sendiri yang selalu mengolok-olok Sang Maha Kuasa dan tidak sadar diri. Terkadang kita sendiri itu tidak tahu diri. Kita sendiri itu yang tidak tahu diri. Udah enak diciptakan, udah enak dikasih hidup, masih nggak tahu diri. Sebenarnya yang jahat bukan Sang Maha Kuasa. Sebenarnya yang jahat diri kita sendiri. Kita jahat kepada Sang Maha Kuasa. Itulah kenapa kita tuh harus bisa merenungi. Kita harus bisa merenungi hidup kita sendiri. Dan Sang Ratu Adil ingin melupakan semuanya dan ingin berjalan sesuai dengan kehendak keinginan Sang Maha Kuasa. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.